Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan membahas hal yang berhubungan dengan keyakinan Muslim yang diajarkan oleh para ulama, yang dituliskan diantaranya di dalam bait-bait seribuan bait karya ulama Nusantara kurang lebih 150 tahun yang lalu, sezaman dengan Mbah Kiai Soleh Darat di Semarang, yang kemudian juga diterjemahkan oleh Kiai Soleh Darat sendiri, dan termasuk terjemahan-terjemahan yang beliau tuliskan di akhir-akhir hidup beliau. Disebutkan wa'lam bi anna man yamut min qabli an yatuba fal amru ilal jalili an ay kana fi masyiatir rahmani bil fadli wal ikrami wal ihsani insya yu'adzibhu bi'adlihi kama anhu afa bi fadlihi falta'lama wa yanbaghil kaffu 'anid du'a 'ala ikhwanihi wa fid du'a'i qad khala idil hadithu fi janazatin warad thumma salahatas sukuti ma turab. Melanjutkan hal yang berhubungan dengan dosa, dengan taubat, dan di pihak lain dengan bagaimana sikap Allah. Kita berkeyakinan orang yang meninggal padahal dia belum sempat bertobat, maka urusan orang tersebut semuanya dikembalikan kepada kehendak Allah, diserahkan kepada Allah. Apakah dengan sifat keadilannya, sifat yang menakar dan melihat perkara, kemudian memutuskan perkara dan mengeksekusi perkara yang disebut dengan sifat keadilan itu, kemudian Allah memberi azab atau membalas perbuatan orang tersebut, atau juga kehendak Allah bisa saja Allah yang maha memberikan ampunan, yang kebaikannya tidak terbatas, yang kasih sayangnya itu melebihi apapun, bisa saja kemudian Allah memberi ampun terhadap orang tersebut. Termasuk dalam hal ini ketika kita mendapati orang-orang yang sudah meninggal tersebut dikenal dengan keadaan orang-orang yang tidak seideal yang disebut sebagai muslim atau mukmin yang baik, atau tidak jelas, maka wa yanbaghil kaffu 'anid du'a 'ala ikhwanihi wa fid du'a'i qad khala. Sikap yang terbaik terhadap orang yang semacam itu disebutkan, ya, tidak juga kemudian mendoa-doakan buruk terhadap orang yang seperti itu, dan supaya kita tahu bahwa Allah lah yang memiliki keputusan akhir terhadap keadaan orang-orang yang memiliki keadaan seperti itu. Di dalam pembahasan selanjutnya
disebutkan pemahaman-pemahaman yang itu juga kemudian masuk di dalam bagian hal-hal yang perlu kita yakini, karena dari keyakinan, dari i'tiqad inilah yang kemudian menuntun kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, tidak hidup dalam hal yang bersifat ragu-ragu atau tanpa orientasi yang jelas ke depannya, karena masih dihantui oleh masa lalu yang gelap. Disebutkan wa tughfarud dzunubu lil 'asi kama madha bi taubatin 'ala ma hukima kada saghairu bil ijtinabi kabairan fi muhkamil kitabi. Bahwa dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba atau oleh makhluk atau oleh manusia, dan padahal setiap orang itu memiliki dosa. Dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia itu dapat diampuni dengan manusia itu melakukan taubat, melakukan yang disebut ya, kembali kepada sikap dan jalan yang benar, taubah. Dengan bertobat inilah maka kemudian menjadi sebab diantaranya Allah kemudian mengampuni dosa orang tersebut. Taubat sendiri dilakukan dengan sikap untuk menghentikan perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Yang pertama, sebagai tanda kejujuran dan keikhlasan dari orang tersebut. Yang namanya bertobat, ya berarti dia harus berhenti dari melakukan perbuatan maksiat yang dia taubati. Ketika orang bertaubat untuk dari berbuat minuman keras, berarti pada saat dia bertobat dia juga sudah harus menghentikan yang namanya minum minuman keras. Ketika orang bilang bertaubat tapi dia masih memegang gelas ataupun cangkir minuman keras, itu berarti tidak selaras antara apa yang dia lakukan dengan perbuatan dan ucapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus menyesal telah melakukan perbuatan maksiat. Menyesal akan kekeliruannya, menyesal dengan menggambarkan ketakutan atas murka ataupun ancaman Allah. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah tekad dan janji dari orang tersebut untuk tidak kembali melakukan. Yang penting bertekad. Umpamanya kemudian di lain hari kembali, ya nanti tobat lagi gitu ya. Itu memang ya seperti itu keadaan orang-orang mukmin, adalah di antara cirinya adalah yang banyak bertobat. Kalau banyak bertobat berarti orang itu juga punya kemungkinan kembali melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana disebut banyak bertaubat, tawabin, kalau orang tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu secara umum dosa yang dilakukan itu ya bisa diampuni dengan melakukan taubat. Sementara untuk termasuk dosa-dosa yang dilakukan oleh siapapun, itu keyakinan yang ada di dalam ajaran kita menyatakan itu bisa
dihapus, bisa ditebus dengan diantaranya dengan menimpa perbuatan buruk itu dengan menggantikan atau menyusulkan dengan perbuatan yang baik. Itulah yang dimaksud di dalam satu riwayat hadis, wa atbi'is sayyi'atal hasanata, susulkanlah perbuatan yang terlanjur, perbuatan buruk yang terlanjur engkau lakukan disusul dengan perbuatan yang baik, ditimpa dengan perbuatan yang baik. Ya, wajal wudu mukaffiros shaghairi, disebutkan bahwa wudu adalah termasuk perbuatan kebajikan yang dia dapat menjadi penebus, menjadi kafarat, menjadi penghapus dosa-dosa yang kecil. Contohnya melihat konten-konten yang masuk dalam kategori pornografi, maka kemudian ya bisa dikafaroi dengan kemudian berwudu. Ya. Demikian pula yang disebut dosa besar juga bisa dihapus dengan kalau orang bisa melakukan haji yang mabrur, yang itu juga tidak mudah ya. Kahajjatil mabruri fil kabair, ini yang secara jelas disebutkan di dalam teks-teks keagamaan yang menunjukkan bahwa kebajikan-kebajikan yang dilakukan menyusuli perbuatan yang maksiat itu dapat kiranya menjadi penghapus, penebus perbuatan-perbuatan buruk ataupun maksiat tersebut. Ya. Tentu kembali kepada yang sudah dinyatakan sebelumnya, kecuali perbuatan maksiat itu perbuatan yang tak terampuni, yaitu berbuat syirik atau menyekutukan Tuhan. Kemudian yang juga bisa disampaikan dalam kesempatan ini semoga bermanfaat, semoga ini secara umum juga menjadi kaidah di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini, sehingga lepas dari beban-beban masa lalu, kemudian terarah menuju dan berorientasi pada masa depan dengan lebih baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.